turun dulu ini. Ya bicara secara baik-baik ya. Yuk sekarang turun tuh. Britney, Turun dulu ini. Turun. Pingsan lagi ya. Bantu dulu nih. Pingsan baru jalan deh. Oke. Gimana baru jalan dia? Kamu gak apa-apa sayang. Kamu gak apa-apa sayang. Enggak, Mi. Britney gak apa-apa. Britney gak sakit. Cuma hati Britney sakit. Soalnya Jo bukan belain adiknya sendiri, bukan belain Britney, tapi malah belain orang lain, tau gak? bukannya begitu. Jo, kamu gimana sih Jo? Adik kamu sendiri kamu biarin sengsara. Orang lain kamu urusin, kamu belain. Apa sih mau kamu? Udah kita pulang semua. Ayo, ini kamu bisa jalan kan? Pelan-pelan. Yang lain bubar ya. Gak bisa napas ini. Ayo bubar. Nanti kasurnya diambil belakangan. Bubar dulu, bubar. Bubar. Nanti ini kasur masing-masing tolong diambil ya. Ayo bubar dulu sekarang. Bisa napas semua sini ya. Udah wangi. Pasti Bang Danis bakal betah banget bareng sama gue. Bang Danis sudah datang. Aduh. Ternyata ada calon istriku ya, hah? Cantik kali kau ya. Abang kesini kok nggak ngomong-ngomong PJ sih? Justru itulah, nggak perlu lagi terlalu banyak omong. Ini kan namanya surprise, surprise kejutan gitu. Kau senang kan abang ada di sini? Aduh, gimana nih? Mana gue udah janjian sama Bang Danis lagi. Gue harus cari akal nih kabur dari si Coki. Wangi kali ya. Ini pasti parfum kau ya? Kau udah tahu abang mau datang ke sini, kau langsung semprot tuh parfum kan? Ya kan? Cocoknya kalau dicium sedikit. Bang, PJ berangkat kerja dulu ya. PJ! Kenapa pergi pulang si PJ? Oh, pasti dia mau ketemu masih ubur-ubur itu. PJ! Bang Coki, Horas, Bang. Horas itu bukan begitu. Horas ini begini, macam manortor begini nih. Udah biarin aja deh bang. Kenapa Ini sih? aku ada krim bat baru. Abang harus coba. Soalnya cocok banget buat rambut abang yang bau. Bau kan? Ya kalau masalah bau gampang lah itu, bisa semprot-semprot sedikit minyak wangi. Tapi kalau rambutku kan tinggal segini, apa yang dikerimbat? Gak apa-apa, coba aja dulu bang. Lagian PJ itu gak suka sama cowok yang rambutnya bau kayak abang. Sukanya sama yang rambutnya wangi. Bener kau? Ya, mau ya bang? Nih, aku siapin dulu alat-alatnya ya. Iya. Bentar ya. Tunggu. Salon kau ini bukanya lama kan? Masih lama kan? Ayo udah aku kejar si PJ lu sebentar ya. Sebentar ya. Lo bang, ya gimana sih? Suruh wangi susah banget. Bang. Kenapa sih mau? Kita harus keluar dari sini bang. Sebelum Bang Coki nemuin kita berdua. Ayo bang. Kau nih katanya mau kerja, tapi malah di sini berduaan. Gimana sih Iya, kan PJ kalau pergi nyanyi selalu berdua sama Bang Danis. Gimana sih, abang masa nggak tahu? Lagian abang juga nggak ngerti ya. Coki!
Kau suka ya sama dia ya? Suka gak sama si Dennis? Ya suka lah, Bang Danis kan orangnya baik. Lain kali hati-hati Lindsay jalannya. Ya memang kalian berdua ini pasangan yang serasi. Sama kayak aku sama si PJ, ya kan? Prim. Tangan kau ini sudah berfungsi normal kembali ya? Hah? Sudah bisa bergerak tadi kan? Sudah bisa bergerak kan? Nah, tangan kau sudah sembuh, berarti kita bisa segera melakukan pertunangan itu, ya? Danis, Nis, gue baru dapat kabar dari teman gue yang pengacara. Nah, kata itu bisa bantu lo untuk menjadi pengacara. Iya. Ini anak, giliran orang lain mau dia bantu. Adiknya sendiri malah dikerjain. Aku nggak akan biarin anak ini nolong si Dennis. Pokoknya kalian jangan terima orang yang bernama Dennis itu untuk jadi pengacara. Kalian kasih tahu sama tim-tim kalian semua. Kalian paham maksud saya? Bagus. Saya tahu kalian masih bisa saya andalkan. Ya, terima kasih. Percuma kamu bantu Dennis, Jo. Nggak akan ada yang mau terima dia. Me, hari ini lo kawin sama Rojali, Me. Lo kan tahu, Me, lo jodoh gue. Tapi lo kenapa merit sama si muka congor itu, Me? Nasib lo gimana, Me? Hei, lo kagak lihat nih di belakang ada orang? Oh, orang ya? Babe ngomong dong kalau Babe itu orang. Nggak tahu, aku kan mau buang sampah di sini. Sampah bekas kebakaran kemarin nih. Sembarangan lo buang sampah di muka gue. Maaf, Be. Babe lo, Babe. Cincin nih. Cakep bener nih cincin. Tapi ini cincin siapa ya? Dari sampah kamarnya Lindsay. Apa-apalah, rezeki. Gile, Po. Tuh muka ditekuk aja senyum nape sih? Emang muka gue dari dulu begini. Duh, pengantin galak amat. Ya Udin, sini Po, kita pasangin lagi ya. Biar cocok. Demi kebahagiaan lu, Nat. Mami bela-belain kawin bukan sama Bang Makmun. Padahal dia cinta sejatinya Mami. Grace, lo bantuin gue ya. Bantuin apaan? Jadi pendampingnya nyokap gue. Ya kayak lo kipas-kipasin dia gitu, ya. Hah? Kipas-kipas? Gue kira gue tukang kipas. Gue ini paranormal. Tersinggung gue begini. Yalah, bantuin dikit napa? Po, kenapa nangis? Gimana gue gak nangis? Lu colok mata gue? Lu bisa kerja gak sih? Hah? Lu bisa dasarin gue gak sih? Sebenernya gimana sih lu? Mami, aduh, ngapain lagi sini? Aduh, kenapa sih? Nih, si Jimmy nyolok-nyolok mata Mami. Lihat nih, menangis nih Mami nih. Aduh, Mami udah deh, Mi. Udah deh, percaya aja sama Bang Jimmy. Bang Jimmy bakal bikin Mama cantik kok. Tahu lagi siapa yang nyolok si Po, lebay deh. Lo mah kagak tahu, Nat. Mami kagak mau didandanin karena Mami kagak mau kawin sama Rojali. Papi, Britney nggak mau tahu ya. Pokoknya Papi harus kasih pelajaran buat anak-anak rusun itu, Pi. Britney nggak suka, Pi. Britney itu selalu ditindas sama mereka. Iya, Papi juga tahu. Papi juga maunya begitu. Sekarang ini Papi lagi cari jalan untuk... Papi, kalau Papi emang lama bertindak,
Britney yang akan selesaiin semuanya sendiri. Emang nasib gue kagak bisa dapetin cowok sekeren si Jo. Cincin siapa nih? Yaelah babe, cincin baru, jorok, naruh sembarangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang udah siap aja nih. Iya, makanya gua kemari mau ngasih tahu lu. Gua menikah. Makanya lu sama babe lu datang. Kalau nggak datang nyesel lo. Iya, gampang. Bener nih. Iya. Cincin gua nih. Enak aja, ini cincin babe. Cincin gua. Enak aja lo ngakuin. Kagak mungkin babe lu punya cincin itu. Ih, emangnya cuma Bang Rojali doang yang punya cincin kayak gini? Asal lu tahu di dunia nih yang punya cincin cuma gua doang. Nggak mungkin. Babe juga punya, emang abang doang. Aduh, mendingan gua jangan cerita dulu dah, nanti dia curiga. Mendingan sekarang gua diamin dulu. Biar nanti gua ambil tuh cincin. Maaf ya, kalau gitu dia cuma mirip doang. Sorry ya, jangan nggak datang ya. Iya seperti mah, kok juga datang sih? Sabar, Be. Paling masih dendong. Sabar gimana? Gue kesabaran udah pengen jadi suaminya. Yang kebelet kawin. Jangan ngomong lu ah. Gue kan nahan udah nih. Aduh, mana dia sih? Sabar, Be. Katanya anak-anak rusun lagi pada pergi ke KUA. Jo nikah? Aduh, kok jadi hijau sih? Siapa juga yang mau nikah sama anak rusun? Enggak lah, masa Jo nikah gue masih di sini? Gini, ini kesempatan kita untuk ngebakar rusun ini. Jadi mereka nggak akan bisa kembali lagi ke sini selamanya, tau nggak? Setuju? Oke, kalian semua berarti harus ikutin aba-aba gue, oke? Oke, alright. Nih. Hah? Oke. Apaan tuh? Kotoran sapi. Serius? Ya enggak lah. Orang ini makeup gue yang bekas, cepetan. Cepetan yang banyak. Ayo. Beh, udah ikhlasin aja kenapa sih, Beh? Kan masih banyak cewek cakep. Wah, gak mau ah. Lo kan tahu perasaan gue seperti apa. Masa gue harus lihat orang yang gue cintai nikah sama orang lain? Gile aja lu. Buset deh, Babe. Namanya juga kagak jodoh, Beh. Ya udah, Beh. Yang lain kan di KUA. Masa kita di sini? Dia biarin amat lu. Sewot mulu ah. Oh iya, Beh. Tadi Bang Rojali sempat mampir ke sini. Ngapain? Hah? Mau manasin gue? Gue gimbang juga tuh orang, ah. Babe, santai sih. Udah sopan tuh. Bukan, dia cuma mengundang kita doang. Tapi ada yang aneh sih, Beh. Tahu sendiri mukanya aneh, lu tanya lagi sama gue. Aduh, bukan itu. Itu loh cincin baru Babe. Katanya cincinnya mirip sama cincin dia yang hilang. Maksud lo cincin akik ini? Ah, iya ini. Cincin ini kan Babe temuin dari Lindsay. Sewaktu Lindsay buang sampah kamar yang kebakaran. Berarti cincin ini ada di kamarnya si Lindsay nih. Jangan-jangan waktu kebakaran kamarnya Lindsay ada Bang Rojali, Beh. Lo bener. Gua rasa nih Rojali nih biangnya nih. Dia ada di kamarnya si Lindsay. Wah, ini kagak bener. Ini harus dicegah. Fatime kagak boleh merit sama dia. Dia pengkhianat ke rumah susun.
kita cegah dia. Yuk. Lo punya mata nggak lu? Bagaimana sih Babe minuman tinggal satu-satunya? Nggak ada lagi duit belinya. Itu lu anterin gue. Anterin gue sekarang gue. Kemana? Aku ah. Nggak bisa lah, aku ada janji sama si PJ. Iya. Anterin. Kali sih. Ya udah, yuk. Nah, kotak aja. Kami juga. Ya udah, ayo lah. Cantik banget tuh. Silakan duduk, sudah ditunggu lama sekali nih. Bapak-bapak, ibu-ibu, kedua mempelai sudah hadir di tengah-tengah kita. Maka ijab kabulnya bisa kita mulai. Stop! Gue minta pernikahan ini dibatalin. Lu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Ini lu denger lu ya. Gue minta lu kagak pantas nikah sama Fatime. Bebe, aduh, Babe ini apa-apaan sih, Be? Aduh, udah deh, Be, ikhlasin Mami. Lu mau? Lu punya bapak penipu dan pengkhianat, iya? Asam jeblak aja kalau ngomong lu ya. Iya, gue bilang lu. Maksud Babe apaan sih ya? Lu tahu ya? Gue tahu bilang lu seperti apa. Lo kan yang ngebakar kamarnya Lindsay. Iya. Ngaku nggak lu? Apa buktinya? Ini buktinya apa? Ini buktinya apa? Ini cincin lo. Cincinnya ada kamar Lindsay. Lo yang ngebakar kan? Halo? Apa? Rusun kebakaran? Hah? Rusun kebakaran? Warung, Be? Rusun, Bang. Gue mending kabur aja deh. Daripada ketahuan belangnya. Aduh, kayak yang Fatimah. Aduh, abang pergi dulu ya. Yang nembetin diri abang juga termasuk kita semua. Rusun, Bang. Bawa obatnya kan? Iya, Bang. Bawa kan? Di tas, Bang. Minum. Bang, Abang harus selamatin Rusun, Bang. Kagak, Po. Gua kagak akan pergi, Po. Gua akan gak pergi ninggalin lo sendirian, Po. Warung lo gimana, Bang? Allah, warung bisa dicari, Po. Duit bisa dicari, Po. Yang penting, Po, di hati abang. Po, sembuh deh. Oke? Po. Ada anak-anak, Po, di sana. Dari anak-anak yang ngurusin. Po. Brit, ini gimana nih, Brit? Makin gede, Brit. Brit, kabur, iya. Kabur lagi ya. Ya, cepetan kabur, iya. Lama banget sih. Cepetan. Aduh, mati deh gue. Mati kegencat nih. Aduh, lihat, Bang. Api ada di mana-mana nih. Ya ampun, gawat. Mereka nggak boleh ngelihat gue di sini. Gue mesti ngumpet.
gimana? Biar kosong. Masih kebakaran. Masih cepat masuk, cepat. Lama kali pun geraknya kalian. Cepat. Kalian tunggu sini dulu aja. Aku mau kesana dulu ya. Wah, Bang Joki hebat banget. Semuanya nurut sama dia. Maco banget deh. Lindsay. Aduh, gimana dong? Masa gue kejebak di sini? Bisa mati gue. Wah. Kebakaran! Api tambah gede. Apinya tambah gede. Aduh, tolong. Aduh, gimana nih? Jadi begini, Pak. Kok malah di-reject sih? Papi. Sini. Selamat sore pemirsa, saya laporkan dari kawasan Rusun Tebet, Jakarta Selatan. Seperti Anda saksikan di belakang saya, tampaknya api sudah semakin membesar dan asap hitam pun semakin membumbung tinggi. Sel, bukannya berita di belakang gue. Iya, ini nih. Lo berita kemana gue? Berita nih. Gak ada. Aduh. Mel, apa? Jangan-jangan sih berita nih ketahuan sama warga ya? Aduh, gimana dong? Tapi kita gak bisa di sini terus. Kita harus kabur. Kalau nggak kita bisa ketahuan. Bahaya banget. Atau emang jangan-jangan si Britney udah kabur duluan kali. Iya kan? Iya kali ya. Bener juga sih. Ya udah kalau gitu kita mesti kabur sekarang. Ya udah deh. Dan saya laporkan juga di belakang saya sudah terlihat para penghuni yang semakin panik menyelamatkan harta benda mereka yang hangus terbakar. Sekian laporan dari kami, terima kasih. Ya, gimana nih? Gue gak tau harus ngapain. Ini apa dulu yang harus diberesin? Lu tenang, jangan kayak panik begini, udah tenang. Gue juga bingung harus gimana. Pak, ayo Pak, cepet Pak. Nih Mas, ayo cepet. Situ. Ada selangnya situ, ditarik aja. Kalau ayo bantuin. Kebakaran bengong-bengong gimana sih? Nih, Mas, ayo cepet. Grace, ngapain lu di sini? Udah kayak dukun aja. Mending lu beresin tuh barang-barang lu deh, cepetan. Gimana sih Pak? Orang temen saya lagi semedi. Lagi minta tolong sama Jin buat matiin api. Ganggu aja. Duh, dasar once. Yang ada malah makin gede nih apinya. Dia bilang kayak gitu. Gimana sih? Dan saya laporkan juga di belakang saya sudah terlihat para penghuni yang semakin panik menyelamatkan harta benda mereka yang hangus terbakar. Wah, rusun itu kebakaran. Britney harus tahu ini. Telepon dulu. Halo Mi. Halo sayang. Kamu lagi di mana? Kamu lagi lihat TV nggak? Mami tolongin Britney Mi. Britney kejebak di rusun. Nggak tahu di kamar mana. Rusunnya kebakaran. Dan asapnya udah masuk ke kamar Mi. Kamu terjebak dalam salah satu kamar rusun. Aduh. Ya. Papi. Aduh, anak kita, Pi. Aduh, gimana ini? Ada penjelasan dari... Permisi Pak. Iya, ada apa? Rusun kebakaran Pak. Hah?
Ya, Pak. ada apa lagi? Putri Bapak, si Britney, terkurung di dalam rusun, Pak. Apa kamu bilang? Iya, Pak. Astaga. Sebentar, Pak. Saya harus pergi. Pak. Semua keluarganya aman kan? Keluarganya aman kan? Oke. Bawa ke sana. Ya, Mi. Jo, kamu lagi ada di mana? Cepat kamu tolong adik kamu. Dia terjebak di salah satu kamar di rusun. Asapnya udah masuk ke kamar, Jo. Apa? Cepat selamatin adik kamu, Jo. Mami gak mau terjadi apa-apa sama dia. Cepat. Ya udah. Iya, aku cari dia, Mi ya. Iya. Gue yakin banget kalau Britney pelakunya. Kalau nggak gimana bisa dia tahu-tahu udah di dalam rusun. Sial. Tapi gimana dong? Dia adik gua juga nggak mau dia dihabisin masa atau sampai masuk penjara. Gua harus masuk sendiri ke rusun. Jadi bawanya, jadi cepet. Lihat Jo nggak? Tadi perasaan di sini nih hilang kemana? Katanya dia mau beresin warung. Gimana sih? Perasaan tadi kan Jo di sini. Aduh, biarin aja deh. Britney! Au! Ini sepatunya Britney! Britney, lu di dalam? Iya. Aduh, lu ngapain di sini sih? Ayo, buruan. Pelan. Mana sih kok tiba-tiba ngilang? Kalian tahu nggak Jo kemana? Kenapa nggak coba telepon aja sih? Halo ya, Mesti. Jo lu di mana sih? Kok tiba-tiba ngilang? Tadi aku nggak sempat pamitan sama kamu gara-gara Britney dia sakit, dia harus dirawat di rumah sakit, jadi aku anterin dulu ya. Sekarang lagi ribet nih, nanti aku telepon lagi ya. Ya, oke, bye. Ih, ini matiin sih. Aneh deh. Si Jo malahan pulang. Alasannya nolongin Britney. Padahal kan di sini lagi kebakaran. Kenapa nggak kita yang ditolong sih? Jo, gimana Jo? Britney udah sadar. Dokter bilang apa? Kita boleh masuk kan? Papi mau lihat sendirilah kayak gimana. Apa yang udah Britney lakuin sekarang? Hah? Dia membakar rusun. Dan untung aja nggak ada korban jiwa. Kalau ada gimana, Pi? Dan sekarang gilanya lagi aku harus nolong orang yang sudah membakar rusun. Astaga. Kamu jangan keras-keras. Nanti kedengaran polisi, ini adik kamu loh. Aku nggak tahu caranya gimana Mami sama Papi ngedidik Britney. Sama sekali nggak tahu. Jo. Kita lihat Britney. Ayo.
Britney sayang. Bangun sayang. Ada mami dan papi di sini. Ngomong sayang, apa yang kamu rasain? Rusun itu benar-benar pembawa sial. Udah proyek kita gagal. Sekarang Britney yang jadi korban. Astagfirullahaladzim. Cucuku, kenapa bisa jadi gini? Hah? Ini. Siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Maksud Papa apa? Papa tahu. Apa yang selama ini kamu lakukan terhadap rakyat kecil. Termasuk sama penghuni rumah susun. Papa tahu, tapi Papa cuma mau pesan. Kasih hati sedikit. Kasihan anak-anak kalau dia menanggung akibatnya. Anak-anak tahu apa yang dilakukan orang tua. Papa tuh ngomong apa? Papa nggak tahu apa-apa, jadi udahlah nggak usah ikut campur, Pak. Papa tahu. Iya, terutama kasihan sama Mesti di sana kan, Pak. Apa kabar Mesti? Papa jadi kangen. Aduh, utang gue sama Bang Coki mana belum lunas. Nih Rusun malah ikutan hancur. Iya nih, kasihan banget nyokap gue. Udah sakit-sakitan. Ditambah lagi masalah Rusun gak kelar-kelar. Aduh, pusing. Aduh, udah. Kalian gak usah ngeluh terus. Percuma. Gak nyelesain masalah ini. Lagian ya, kita sekarang harus buktiin. Kita bisa bikin Rusun itu kembali seperti semula. Iya benar. Aku setuju. Kita nggak boleh kayak gini terus. Kalau misalnya kita kayak gini terus, berarti nanti orang-orang yang mau gusur Rusun kita malah senang. Lagi The Barbies. Mereka senang banget kalau lihat kita bakal bubar. Teman-teman, kita harus semangat. Kita harus buktiin bahwa kita bisa menyelamatkan Rusun ini. Semangat! Semangat! Net, nyokap lu mana? Bang Rojali, masih berani nanya-nanyain Mami? Bang, asal tahu ya, mulai detik ini Abang ada hubungannya sama kita, anak Rusun, tahu? Terutama Mami. Iya, gua salah, gua minta maaf. Sekali lagi gua minta maaf, gua tuh lagi hilap. Tapi biar bagaimana juga, gua kan tetap cinta sama mak lu. Soalnya gua lagi buta mata. Kagak, pokoknya kagak. Netri kagak demen punya babe kayak Abang, tahu? Tau gak sih Bang, Abang tuh bener-bener kayak musuh dalam selimut, tau gak sih? Udah mata-matain Rusun, nikam dari belakang, tau gak? Wah, Nat. Berarti kalau kayak gitu, Babe Makmun udah bisa jadi babe kamu dong. Kagak. Mes, bokap lu mana? Astagfirullahaladzim Bang. Ya Allah, kamar aja. Tapi masih alhamdulillah Bang, kayaknya ini masih bisa ditempatin. Kagak hancur-hancur banget. Tapi kudu dibenerin dulu Pan Bang. Gimana benerinnya ya? Kagak ada lagi duitnya. Udah lah, Po, nggak usah pikirin ya, Po ya. Nanti kita perbaiki rame-rame aja deh, ya, Rusun ini. Kagak bisa. Nih, Netri udah bilang berapa kali sih, Mi? Kalau Netri tuh nggak mau punya babe Makmun. Nih, kenapa sih mesti masih deket-deket sama babe? Itu namanya cari kesempatan dalam kesempitan, tau gak sih? Netri, lu kagak boleh begitu, Nak. Babe kan baik sama lo. Udah nganggap lu kayak anak sendiri. Lagian Pan, kemarin Mami udah nurutin kemauan lu nerima lamaran Bang Rojali. Tapi apa? Allah buka mata kita. Ditunjukin siapa Bang Rojali sebenarnya.
Itu pertanda, Nat. Jodoh Mami emang Babe Makmun. Kagak, Mi. Kagak pernah bisa. Pokoknya Netli kagak pernah setuju Mami married sama Babe Makmun. Astagfirullahaladzim, Natli, lu kagak boleh begitu. Nyebut, Nak, nyebut. Kurang apa Babe sama lo? Dia baik. Dia cakep, ganteng, muda lagi. Selama ini kita bertetangga bertahun-tahun selalu saling bantu. Pas kebakaran kemarin, dia ninggalin warungnya cuma buat Mami. Nyelamatin Mami, lu inget itu, Nat? Mami ya, terus aja belain Babe. Memang bener ya, Mami tuh lebih sayang sama Babe daripada sama anaknya sendiri. Natli kagak begitu maksud ayah. Nat, lu mau kemana? Natli! Pak. Natli! Kenapa sih? Bu Fatima sakitnya kambuh. Cari taksi, mana taksi? Oh, ini kenapa lagi? Taksi, Pak. Maaf, siapa anggota keluarganya? Aneh kerabatnya atau keluarganya. Dok, gimana keadaannya Fatima? Mudah-mudahan udah sadar kan? Tolong selamatin, Dok, tolong. Untung Anda cepat-cepat bawa pasien ke sini. Sebaiknya dijaga emosinya karena kondisi jantungnya benar-benar lemah, Pak. Saya mendeteksi ada kebocoran dan harus dilakukan tindakan operasi, Pak. Astagfirullah. Ya Allah, ini gara-gara gue berantem sama si Netli, Fatima jadi tambah stres. Netli, kita harus telepon Netli sekarang. Pakai handphone gue. Mau kemana, Neng? Terserah. Hah? Kok terserah? Apa mau ke rumah abang aja? Kagak. Gue mati aja. Waduh, Neng. Kalau mau ngantar situ mati mah, kagak dah. Kagak mau. Yaudah, Neng. Situ turun sini aja ya. Dijak terus sih. Aduh, ya udah lo coba terus telepon. Angkat dong. Angkat dong. Maaf, kondisi Ibu Fatima benar-benar kritis dan harus segera dilakukan tindakan operasi, Pak. Dan saya mau minta tanda tangan dari salah satu anggota keluarganya untuk izin melakukan operasi. Saya aja, Pak. Saya yang tanda tangan. Saya tanggung jawab. Aneh. Di mana ya? Sini. Saya yang bertanggung jawab ya. Tolong selamatin ya. Terima kasih, Pak. Tolong ya. Kita doa yuk.
Pok Fatima tuh butuh tanda tangan cepat. Kalau terlambat dia bisa meninggal. Alah, biarin. Astagfirullah, Mesti. Lo tuh punya hati buruk banget sih. Itu sama aja nyumpahin orang meninggal. Masya Allah, Mesti. Kita tuh udah tanah lama sama dia, Ti. Udah kayak saudara sendiri. Kita harus saling bantu, tolong. Alah, Babe bisa bilang kayak gitu soalnya Babe demen sama Pok Fatime. Lu kenapa sih? Orang mau meninggal. Tunggu. Kalian lihat si PJ nggak sih? Aku cari-cari kemana-mana nggak ada. Nyari Netli, soalnya Netli kabur. Netli kabur. Terus si PJ nyarinya sama siapa? Pasti si PJ jalan sama si ubur-ubur itu kan? Buru-buru siapa, Bang? Si Dennis, si ubur-ubur, ya kan? Nah, yaudah, biar aku cari aja lah. Aduh, lama amat ya. Sabar ya, Tante ya. Namanya berdua. Kita mau riset nih, Cin. Lindsay! Lindsay! Kebetulan lu di mari. Bantuin Eko dong. Eko lagi rempong nih. Gengges deh. Yang namanya ibu-ibu sosialita. Kalau pengen harisan, bawanya pengen capcus. Ya, tapi Bang. Udin, jangan peres deh ya. Time is money, you know. Yuk. Sebentar ya Tante ya. Yuk, lanjut lagi ya. Iya, bentar ya. Udah telat nih, kan? Nggak lama kok. Itu pasti pada lagi nyariin gua tuh. Kenapa sih pada belain Mami? Kan harusnya gua yang dibelain. Cepet cek sana lagi deh kita yuk. Kamu, ini dia yang gara-gara anak rusun Britney jadi celaka. Kok Tante main nuduh aja? Apa hubungannya Britney sakit sama anak rusun? Ini rumah sakit. Jangan ribut sih. Loh, kamu mesti. Sepertinya kita jodoh ketemu sini. Kamu kurus ya? Pucat lagi. Sudah sarapan? Papa. Apa sih? Udah, urus anak kalian sana. Gak usah ribut sih. Iya, Mi. Kek, kalau boleh tahu, emang ada apa sih? Apa hubungannya Britney sakit sama anak rusun? Kamu tahu alasan. Mau kemana? Bisa saya antar? Baju Britney gimana, Baju? Britney nggak apa-apa kan? Aku nggak bisa tidur mikirin dia. Britney nggak apa-apa kan, Baju? Kamu kenapa jadi nangis kayak begini sih? Orang nggak apa-apa juga, terus apa hubungannya sama kamu? Ya, nggak apa-apa sih, sedih aja. Kan teman. Jangan-jangan dia udah tahu kalau gue ikut bantu Britney ngebakar rusun itu. Halo? Halo Jo, sorry gue ganggu nih pagi-pagi. Gue mau tanya, emang Britney lagi sakit ya? Aduh, gue jawab apa ya? Gara-gara anak rusun Britney jadi celaka. Kok Tante main nuduh aja? Apa hubungannya Britney sakit sama anak rusun? Listen. Halo? Halo Jo, sorry gue ganggu nih pagi-pagi. Gue mau tanya, emang Britney lagi sakit ya? Aduh,
Gue jawab apa ya? Iya, sakit. Sakit apaan? Kok nyokap lu nyalahin anak rusun? Aduh, Mami ngomong apa lagi sih? Jo, halo, lu dengerin gua gak sih? Emang, ya gimana ya, kadang-kadang Mami juga kayak begitu sih orangnya, tahu sendiri. Ini kalau kesal sama orang rusun, ya mungkin gara-gara kebenciannya kali ya, lu juga gak tahu. Tapi semuanya itu gak ada hubungannya sama anak rusun. Oh gitu. Iya sih, gua tahu kalau nyokap lu tuh benci sama kayak adek lu juga. Iya sih, makanya maafin mereka ya. Ya udah gua maafin. Tapi lu belum jawab, Priti sakit apaan? Kayaknya sih stres, makanya nanti baru gue mau ke sana untuk dia. Ketemu sama nyokapku di mana? Di rumah sakit. Soalnya Mpok Fatime kan mau operasi. Hah? Mpok Fatime di rumah sakit udah operasi? Kenapa? Iya, dia kena serangan jantung. Aduh, mana Netli nggak ada lagi, dia ngambek sama gue. Om Babe juga. Oh ya udah deh, nanti deh, nanti jungukin. Cuma sekarang belum bisa. Nanti dikabarin lagi ya. Thank you ya Jo, bye. Ya. Ayo. Jadi anak rusun udah tahu kalau Britney yang membakar rusun. Mami. Kenapa sih, Pe? Si Mami, tadi kita tuh ketemu sama Mesti. Terus Mami hampir aja keceplosan kalau kamu masuk rumah sakit gara-gara anak rusun itu. Ngapain sih Mami ngomong kayak gitu? Maafin, Britney. Mami keceplosan, habis emosi. Tapi kan emang bener kan? Gara-gara anak rusun itu kamu jadi celaka begini. Ya ampun Mami, tapi Mami tuh sadar gak sih? Kalau mereka denger itu, mereka nanti bisa curiga aku yang udah bakar rusun. Itu maksudnya, Mami. Ya Allah, kenapa selamatkan obat itu ya Allah. Selamatkan dia ya Allah. Kenapa mesti Netli ya? Gimana nasibnya dia kalau misalnya Mpok Fatime meninggal? Zi, lo tuh harusnya doain Mpok Fatime cepat sembuh, bukan malah cepat mati. Siapa yang nyumpahin Mpok Fatime mati? Siapa? Aku Be, tapi nggak sengaja, beneran nggak maksud. Udah. Sih lo sih pakai cara ngomong kayak gitu. Kita tuh harusnya doain buat Mpok Fatime. Gimana? Netli udah ketemu? Netli nggak bisa ditemukan. Nggak tahu pergi kemana anak itu. Lu ku cari kemana-mana nggak ada. Tinggalin gue sendirian. Ngapain sih lo kesini? Sekarang gue nanya sama lu ngapain di sini? Bukan di rumah sakit. Rumah sakit? Ngapain gue mesti di rumah sakit? Ada sih. Mpok mau dioperasi. Ini antara hidup dan mati. Gimana sih? Lu kan harus di sana. Apa? Mami di rumah sakit? Di rumah sakit.
Mami kenapa? Mami kenapa, Jo? Mau dioperasi, aduh. Ya, Mami apa anterin gue ke rumah sakit ya sekarang, Jo? Iya, sekarang ke rumah sakit ya. Udah, ayo. Mami. Sabar ya, Nat. Ya, Nat, kita nggak bisa masuk. Mami kenapa? Mami kenapa, Beh? Mami dioperasi, Mami sakit apa? Kenapa aku nggak tahu apa-apa sih? Baik, sabar ya. Bukannya malu nggak mau saya tahu. Cuma dia khawatir. Dia khawatir soal penyakitnya itu. Jadi Babe tahu Mami sakit apa? Mami sakit apa, Beh? Malu sakit jantung. Apa? Jantung, Beh. Beh, jantung tuh bukan sakit biasa, Beh. Kenapa Babe nggak cerita sih sama Netri, Beh? Kalau sampai ada apa-apa sama Mami gimana, Beh? Kalau sampai Mami ada apa-apa, Babe yang tanggung jawab, Pak. Heh, lu nuduh bokap gue. Kalau enggak gara-gara bokap gue, nyokap lu udah mati. Heh, lo nggak usah teriak-teriak sama gue, tau? Udah, stop. Lu berdua masuk marah-marah dan berantem. Hah? Lu dewasa sedikit, Kek. Ini kan rumah sakit. Lu boleh ribut. Lu berdoa dong buat mak lu. Mama mau kehilangan nyokap gue. Kalau nyokap gue meninggal, gue sendirian. Gue gak ada siapa-siapa lagi. Kamu harus percaya ya bahwa Allah bakal nyembuhin mak lo. Ya. Dokter, Mami gimana, Dok? Mami gimana, Dok? Alhamdulillah, operasinya sudah selesai dan berjalan lancar. Dok, saya mau lihat Mami, Dok. Boleh ya? Jangan dulu, pasien harus istirahat pasca operasi, jadi jangan diganggu dulu ya. Pak Makmun, saya mau bicara sama Bapak di ruangan saya. Kok cuma Babe sama aku doang? Saya kan juga anaknya. Saya juga berhak mau lihat Mami. Itu karena Pak Makmun berani bertanggung jawab. Kalau tadi Pak Makmun tidak berani bertanggung jawab, belum tentu ibu kamu bisa selamatkan. Itu makanya saya mau bicara sama Pak Makmun. Jadi, Babe udah nyelamatin Mami. Bukan Ayah, tapi Allah. Kita terima kasih sama Allah. Tuh, denger kan? Harusnya lo makasih sama bokap gue. Heh, jaga yang mulut lo. Gue juga gak sudi tau punya saudara tiri kayak lo. Sudi tau punya Jangan sampai orang-orang rusuh itu tahu kita pergi. Besar orang kampung ribut aja. Iya. Satu kalau berang-berang. Kita lagi repot. Aduh, akhirnya sampai rumah juga ya. Mami salut dengan aksi nekatmu, Britney. Akhirnya rumah susun itu terbakar. Iya lah, Mi. Soalnya kalau nungguin papi beraksi itu kelamaan. Bukan begitu. Papi itu selalu pakai strategi supaya tidak ada yang celaka. Untung aja kamu selamat. Pokoknya Britney puas banget. Puas karena rusun itu udah terbakar. Papi juga ada rencana untuk membeli rusun yang hancur itu satu persatu. Jadi secara tidak langsung, Papi bisa menguasai semua rusun itu. Gimana? Bagus nggak ide Papi? Mi, bangun dong, Mi. Mi, bangun, Mi. Mami, bangun. Mami, bangun, Mi. Netri, mohon bangun, Mi. Mami, bangun, Mi. Netri, mohon, Mami. Mami, bangun, Mi. Netri, mohon, Mami.
Mami ya, Nat ya. Mami kagak ngasih tahu lu soal penyakit Mami. Tapi sekarang udah tahu kan nih. Iya, Mi nggak apa-apa kok, Mi. Yang penting Mami udah sadar sekarang. Oh iya, Rusun gimana? Udah, Mi. Mami sekarang nggak usah mikirin Rusun dulu ya. Yang penting sekarang Mami istirahat. Dokter bilang Mami jangan banyak mikir dulu, ya. Babe Makmun mana? Saya, Pok. Mumpung pada kumpul di mari, Babe mau ngomong sama lo pada semuanya di sini. Apaan sih, Bang? Serius bener lo bawaannya. Ini lagi serius nih, Pok. Babe mau ngelamar Pok Fatime jadi bini Babe. Mas, nggak boleh gitu, ini kan buat emak lo juga nanti. Bang, lu serius, Bang? Iya, Pok. Lo mau nggak terima? Ayah belum bisa jawab sekarang, Bang. Sekarang Ayah cuma mikirin bagaimana keadaan Rusun. Ayah yakin banget pasti berantakan bener, Pan, habis kebakaran kemarin. Iya, Pan. Ayah kagak mikirin diri Ayah dulu, Bang. Mi, udah deh, Mi. Istirahat dulu. Jangan mikirin Rusun dulu, ya. Yang penting sekarang Mami sehat dulu, ya. Iya. Tapi Pan, Mami kagak mau kelamaan di mari. Mahal biayanya, Nat. Sayang duitnya. Oh, nanti Babe bantuin ya. Iya, Babe. Kagak usah, Bang. Kagak usah, Bang. Ayah kagak mau utang budi, Pan. Lu juga lagi banyak kebutuhan, Pan, Bang. Atau begini saja, Pok Mami. Nggak perlu terlalu banyak berpikir. Jadi biarkanlah saja, nanti Rusun itu aku yang bayarin. Sebagian, ya. Nanti ku reparasi sedikit-sedikit, pasti jadi bagus lagi. Yang penting Pok Mami sembuh dulu, ya. Abang beneran serius? Loh, sudah pasti abang serius, PJ. Karena biar bagaimanapun juga, itu kan tempat tinggal dia yang kusi PJ ini, ya. Alhamdulillah. Ya Allah, makasih ya, Coki ya. Ayah kagak bingung lagi mikirin duit. Udah ada yang mau beli Rusun Ayah cepet. Makasih banyak ya. Iya, nggak perlu khawatir, Pok Mami. Pokoknya jaga terus kesehatan, biar sembuh, ya. Ini ada apa rame-rame? Bang, abang harus serius, Bang, mikirin nasib kita. Bener, Bang. Keadaan kita semua ini sekarang kepepet. PJ kelilit utang sama Bang Coki. Netli butuh uang buat biaya nyokapnya. Kita harus gerak cepet, Bang. Iya, Bang Danis. Kalau nasib kita digantung kayak gini terus, kita bisa hancur. Cuma Bang Danis doang satu-satunya harapan kita. Iya, Bang. Mana Rusun habis kebakar lagi. Kita butuh dana banyak nih, Bang, buat memperbaikinya. Gue tuh sebenarnya udah ada lagu jagoan buat kalian. Tapi sayangnya lagu ini membutuhkan 7 karakter suara. Hah? Yang artinya harus 7 orang yang nyanyiin. Hah? 7 orang? Iya. Berarti pas dong sama kita. Sama sih, gue juga mikirnya kayak gitu. 7 itu angka yang bagus untuk memulai suatu girl band. Dengan karakter kalian berbeda-beda, icon yang berbeda-beda, kalian bisa menjadi 7 icon yang berbeda-beda. Iya nggak? Iya. Berarti 7 icons namanya.
Seven Icons kalau kerennya. Iya, bagus banget tuh. Gue setuju. Iya, gue juga setuju. Iya. Gue juga setuju. Kayak seru banget. Ya udah, berarti semuanya setuju sama ide Lindsay ya. Kita pakai nama Seven Icon ya. Iya. Emangnya itu ide aku ya? Tapi Bang, bukannya kita masih kurang satu ya? Ya, berarti kita mesti cari lagi. Panas sekali. Bang Coki, bantuin kita dong Bang. Kita lagi butuh 1 orang lagi buat bikin girl band namanya Seven Icons. Tapi kita baru 6 orang. Cewek? Ya cewek lah, masa bencong. Oh, kalau cewek ada aku aja, si Butet namanya. Dia itu tahun berapa dia itu ya, pernah juara karaoke dia. Ya walaupun antar kampung aja tapi juara dia itu. Suaranya bagus sekali, menggelegar. Ya bener Bang. Ya udah kalau gitu panggil aja ada abang yang namanya Bantet itu. Butet, bukan Bantet. Ah, gimana sih? Iya panggil aja si Bantet ke sini. Susah ngomong sama kau, nah. Udah datang aku sama adikku di Cibutet nih. Butet! Turun, udah cepet lah. Butet merepet, adik aku satu-satunya yang paling kusayang. Oh jadi ini yang namanya si Butet dari kuah hantu itu Bang. Jangan salah ngomong kok Bang. Nama aku itu Uti. Dia aja nih yang panggil aku Butet. Nah, sama aja lah. Yang terpenting kan bukan nama, tapi kualitas daripada suara, ya. Nah, kalau adikku ini menyanyi, ya, suaranya itu menggelegar, emas, pokoknya bagus. Sekali kok Bang, bukan emas lagi, suara aku platino. Iyalah. Kaget mereka kalau dengar suara aku nanti. Kira-kira dia bisa nyanyi nggak ya? Aduh nggak tahu deh. Dengar suara dia aja, jantung gue udah mau copot. Apalagi dengar dia nyanyi. Bagaimana? Udah setuju kan? Cocok kan dengan suara adikku kan? Ada deh. Gimana kalau kita dengar suaranya dulu, ya? Kalau emang suaranya bagus, ya coba nyanyi dulu deh. Ti, coba nyanyi dulu deh. Siapa takut? Siap ya Bang? Iya cepat lah, jangan bikin malu. Maragam-ragam diang gosita-kita, kita manis ya. Oh, cukup. Udah, jangan banyak-banyak kau nyanyi, Ted. Nanti roboh semua rumah susun nih, ya. Nah, bagaimana? Udah, ini apa sih? Tengok-tengok apa ini ibu-ibu nih? Udah, sana, Bu. Sana. Nanti aja Bu nontonnya kalau Seltek Channel, ya. Ya, lumayan lah ya. Oke aja sih gue. Gue sih suka ya. Aku juga deh. Suaranya lucu sih. Gue nggak suka. Maragam-ragam diang gosita-kita, kita manis ya. Cukup. Ya, lumayan lah ya. Oke aja sih gue. Gue sih suka ya. Aku juga deh. Suaranya lucu sih. Gue nggak suka. Kenapa kau nggak suka, VJ? VJ. Gimana sih? Calon ada ipar kau ini. Lu tuh nggak bisa kayak gitu. Lu harus bersifat profesional. Lihat secara objektif. Bang, dia tuh adiknya Bang Coki Bang. Ya aku juga tahu. Tapi jangan karena dia adanya Coki. Dia nggak boleh ikut girl band kita kan? Ini semua tuh buat Seven Icon. Buat anak-anak rusun. Untuk semuanya. Lu coba deh, lu pikir itu dulu. Jangan egois. Iya sih, lo benar juga. Ya lu pikir emang gue juga mau? Coki itu saingan gue. Gue juga sakit ngomong kayak gini. Uti suara juga bagus kan? Dia tuh pas untuk jadi anggota ke-7 dari Seven Icon. Bener nggak? Berarti sekarang Seven Icons udah lengkap.
gimana BJ? Setuju kan? Ya udah deh, gue setuju. Di mana? Di toilet, katanya mules. Alah, yaudah, oke. Jadi sekarang semua sepakat ya. Putih masuk ke girl band kalian. Dan jadi nama kalian adalah Seven Icon sekarang, ya? Makasih ya, Ray. Makasih ya, Biji. Makasih. Makasih ya, Bang. Iya. Gila mereka malah nambah anggota baru. Dennis pakai ikut ngelatih lagi. Rit, bisa-bisa kita kalah dong. Heh, nggak ada yang namanya kalah. Gue bindi. Oh ya, Bang, kapan kita latihan? Sekarang aja gimana, ya? Sekarang aja ya? Ya udah sekarang, ayo. Kali Bang Koki, jaga gimana? Dadah, Puten. Dede. Sini. Tolong kasih ini ke cowok Batak yang di situ tuh. Tuh. Ya. Oke. Uangnya mana? Kecil udah minta duit nih. Ya. Kamu sebenarnya ngapain sih ngajak aku bicara di sini? Oh, jangan-jangan kau mau ngajak aku selingkuh ya? Hah? Aku ini udah mau nikah tau kau? Care banget sih, Bang. Gue tuh cuma mau ngingetin abang. Mendingan abang buru-buru deh nikahin si PJ. Bang, abang tahu nggak? Kalau PJ udah sukses, nanti PJ bakal ninggalin abang terus dia pasti nikah sama Dennis deh. Mana mungkin? Ayah nih abang nih. Bang, gue itu tahu banget Dennis. Dia itu tukang pemangsa penyanyi. Ya mentang-mentang bisa bikin lagu. Soalnya dulu gue jadi korbannya. Gue kan mantannya Dennis, Bang. Tapi Dennis ninggalin gue waktu dia udah bosan sama gue dan dia cari mangsa baru. Makanya gue mau ngingetin abang supaya PJ gak jadi korbannya. Berarti si Dennis itu bisa macarin adik aku juga dong? Iya, Bang. Bisa. Makanya abang juga harus jauhin adik abang dari Dennis. Gua kagum dan salut sama kalian semua. Suaranya bagus. Seven Icon bakal jadi bagus. Cuma tinggal satu hal yang kita mesti lakukan. Cari uang untuk bikin demo. Sudah kita. Tidak bisa. Tunggu. Sekarang, aku sudah tidak setuju adekku si Butet ini menyanyi dengan kalian semua. Pulang sekarang. Lu kenapa sih, Bang? Tadi giliran gue gak mau, lu paksa-paksa. Sekarang gue tidak jadi anggota, lu jadi seenaknya sendiri. Kau dengar ya, Vijay ya? Keputusan aku ini sudah bulat dan sudah kupikirkan dengan sangat-sangat matang, ya? Butet ini adik aku. Kau dengar Butet ya? Kau ini adik aku, kau harus nurut sama aku. Kau harus pulang sekarang ke kampung, ya? Kau juga Vijay, kau itu calon istri aku, kau harus nurut juga sama aku. Kalian bulan harus nurut sama aku ya, nggak boleh ngelawan. Sudah cukup, Bang. Tapi aku kok anak-anak kecil terus. Biarkan aku yang menjalani hidup aku. Ya memang kau masih kecil, kau ini mesti tanggung jawab aku Hati-hati kau bicara. Bang, biarkan aku mandiri. Aku mencapai cita-cita aku. Aku nggak mau sampai jadi konektor angkot abang. Oke, PJ, lu kejar nggak si Uti? Cari anggota baru susah tau. Iya PJ, aduh, mana kita udah cocok lagi sama dia. Buruan kejar deh. Cuma ada yang bisa ngerayu. Udah sana. PJ, tunggu dulu PJ. Mau kemana, Bang? Mau cari si PJ sama adik aku si Butet. Gak boleh, harus di sini. Kenapa rumahnya? Kalau enggak, aku kasih tahu kalau abang mau bikin mesum sama aku. Siapa bikin mesum sama kau? Tolong, pilih mana? Jangan bilang lah. Uti, lu jangan lari kayak gini deh. Aku kesal, Bize. Makanya kok sama abangku sendiri secok itu. Tentang dia sudah sukses, senangnya ngatur aku kayak aku anak kecil. Tapi kalau lo terus lari kayak gini, lo kan terus dianggap kayak anak kecil. Gini ya,
sekarang kita selesaiin masalahnya aja. Lo masih mau gabung kan sama Seven Icons? Aku mau kali masuk Seven Icons. Kalau nanti aku tenar, aku nak akan dihina lagi sama teman-teman aku. Lo dihina? Aku dulu tidak seperti ini, Fize. Aku dulu gembrot. Aku diet mati-matian sampai aku kurus. Aku mau kali masuk Seven Icons. Jadi girl band. Aku membuktikan sama mereka kalau aku tuh tidak pantas dihina. Ya udah, kalau gitu lo jangan pergi ya. Lo harus tetap gabung sama Seven Icons. Gak ada orang yang pantas dihina kecuali dia melakukan kejahatan, Ti. Ayo, kita sama-sama buktiin ke mereka kalau kita tuh gak pantas buat dihina. Kalau begitu tolong aku, Fize. Kau bujuk abangku secoki itu. Dia cinta mati sama aku, Fize. Ya udah, gue coba ya. Benar ya, Fize? Terima kasih, Fize. Terima kasih. Siapa yang mau mesum sama dia? Orang aku mau nolongin malah dibilang mesum. Bang, gimana caranya pokoknya Uti harus gabung lagi. Percaya cuma satu. Fizi, bujuk Toki deh. Ayo, salah. Bang, abang tuh sebenarnya kenapa sih? Abang jangan egois kayak gini dong. Abang tuh nggak bisa ngarang Uti untuk ngelakuin apapun yang dia mau, Bang. Apalagi ini tuh kan nggak ngerugiin orang. Aduh, Fizi, kau itu jangan membuat aku jadi berubah pikiran ya. Bisa jatuh harkat martabat aku tau. Jadi, menurut abang dengan melarang Utik seperti ini, itu martabat abang jadi naik, gitu? Salah, Bang. Sebaliknya, dia malah nggak respect sama abang. Sialan. Sepertinya aku harus cari kesempatan dalam kesempitan ini. Ya udah gini aja deh, Bang. Kalau abang masih ngelarang Uti, mendingan abang balik ke kampung aja sekalian sama Uti. Janganlah. Kalau nanti abang balik ke kampung, abang nggak bisa ketemu lagi sama kamu. Atau gini aja lah. Ayo, gini. Aku kasih kesempatan untuk adik aku si Butet nyanyi lagi sama kalian. Tapi ada syaratnya. Tunggu dulu, ada syaratnya. Syaratnya adalah si Fize harus mau kencan sama aku. Nggak bisa. Buru-buru. Kalau suka nggak bisa, aku ini mau jalan sama calon istri aku. Kau jelaskan dulu sama aku. Nggak bisanya kenapa, ha? Kenapa nggak bisa? Bisa. Itulah. Bisa. Kau nggak mau menolak kan? Kalau aku ajak kau kencan. Iya deh, Bang. Paten kali. Itulah Bija yang kutunggu-tunggu jawaban itu. Pusing kok. Ajar kau buru-buru. Assalamualaikum. Mau ngapain lo? Ya, iya mau ngapain? Mau bahan makanan. Apa-apaan sih? Maksud gue. Ayah kagak butuh penjelasan abang. Terus gue kapan ngomongnya lu mulu? Ke jalan tol ngerem apa dikit? Buset dah. Banyak bener ya buah-buahan di sini ya? Denger, gua datang kemari mau minta ampun, bukan mau minta maaf. Nah malu ngomongnya nyerocos aja. Beneran gue minta ampun. Gue terima salah. Gue udah jadi mata-mata Pak SPI, tapi kan terpaksa. Nah kalau gue masalah sama emak lu itu mah bukan terpaksa, alami. Cinta yang paling dalam di hatiku. Bang Rojali yakin? Yakin apa enggak yakin, ya kan? Kau yang
bercinta. Kamu kejar. Aduh, udah deh. Jangan ini. Aduh, ya gue bisa budak nih dengarnya. Aduh. Siapa yang nyuruh lu nyanyi sih? Berisik tau. Ya maksud gue menghibur engkau. Aduh, udah deh. Pulang deh. Mending pulang deh sekarang. Aduh, udah deh. Pergi buruan pergi. Aduh, pergi. Mami mau istirahat, gue juga mau tidur. Buruan, pergi. Kagak, gue tipuk deh. Makan dulu, udah makan gue diusir. Ya udah. Assalamualaikum. Udah pergi. Dah. Ngapain lu balik lagi? Aduh, apaan lagi sih ya? Buruan, gue tipuk nih. Tipuk beneran deh. Tipuk. Dia pasti balik lagi. Tipuk. Mami yakin banget, cepetan. Apa lagi sih? Aduh. Apa? Ya Allah, niat baik mau bawain buah disambit buah. Aduh, lagian juga ngapain sih pada bawa buah-buahan segala? Nih, lihat nih. Nih rumahnya bukan pasar buah-buahan. Banyak banget sih buah-buahan di sini. Duh. Habis kagak kasih tahu. Coba pesen yang lain, ya udah. Pasti bawaan yang lain. Bawa buah lagi nih. Si abang pasti mau nanyain soal kawin lagi nih. Kok? Anda taruh dulu ya buahnya. Bang, maafin Aye ya bang ya. Aye belum bisa kasih jawaban sekarang bang. Kagak apa-apa, tapi ya Pok kan tahu perjuangan kita seperti apa dulu. Masa-masa manis kita, masa-masa indah kita. Ingat nggak Pok? Lupa ya Pok ya? Iya bang. Mami gue masih belum bisa kasih jawaban sekarang. Nggak tahu deh kapan. Tunggu kiamat kali. Lo tau nggak? Sebenarnya bokap gue tuh ngelarang buat gue ketemu sama anak-anak rusun lagi. Udah tahu gitu, ngapain lagi ke rusun? Selain lo tuh pintar kan? Lo tuh tahu dong, pasti gue akan selalu ke rusun karena Danis ada di sini. Dan lagi pula, kita nggak boleh membiarkan kalau girl band rusun itu semakin berkembang. Lo mau apa kalah sama mereka girl band rusun? Ih, kampung gitu. Enggak. Gimana sih? Ngapain lo pada kesini? Palingan juga mereka betah dan kepikiran mau tinggal sini ya. Oh iya kali ya. Tinggal di sini. Sorry ya, kita nggak level lagi tinggal di tempat kumuh kayak gini. Ya sebenarnya gue cuma pengen ngecek aja sih. Katanya girl band rusun itu mau nambah anggota baru ya. Denger ya, mau lo nambah anggota segudang juga nggak bakal ketolong, tau nggak? Mendingan lo semua pulang aja gitu ke kampung, nikah sana rame-rame. Iya, pasti ingat kau sama aku. Hah? Lo yang dulu yang gendut itu kan? Yang tetangga gue dulu kan? Iya, kau masih miskin. Si cewek belagu ini dulu hidupnya susah. Kirain keturunan kerajaan atau keraton ternyata. Coba sini, kau serang aku kalau Osoan datang-datang. Makasih ya Tia. Papa, aku tuh datang sama cewek itu. BJ, jadi gimana? Udah kau bujuk abangku si Coki tuh? Udah, beda syaratnya. Gue harus kencan sama dia. Terus? Ya, demi lo, demi Seven Icons, gue terima deh. Yes, gak apa-apa PJ, ini demi Seven Icons kita akan kalahkan si Barbie situ. Ya, sekarang kan kita udah lengkap nih. Nah, sekarang tinggal kompakin sama latihan. Setuju, setuju aku Messi. Aduh, gimana dengan nasib gue sama Bang Danis ya? Bang Danis pasti cemburu banget nih kalau gue kencan sama Bang Coki. Aduh,
anggota barunya geng rusun itu si Butet. Tadi itu yang namanya Uti. Iya, Uti Butet. Dia tuh tapi udah berubah banget deh dari dulu. Dulu tuh tau nggak? Dia tuh gembrot banget. Ya udahlah, Brit. Lagian mereka semua tetap nggak bisa ngalahin The Barbies, tau nggak? Iya, tapi tetap aja kan kita tuh harus waspada. Jangan sampai mereka itu semua bisa kompak, ngerti? Alright, cepetan naik mobil. Itu Britney ngapain naik ke rusun sih? Ini orang nggak kapok-kapok, udah mau mati juga di kebakaran, masih aja. Begitu dong. Senang kali aku ngelihatnya. Adekku dengan calon istriku akur seperti ini. Pasti nanti kita akan menjadi keluarga besar yang sangat bahagia, ya kan? Ayolah PJ, kita kencan dulu sekarang. Nggak bisa bang, dia lagi sibuk. Sibuk apa sih? Kau kan sudah janji sama aku. Apa kau buru-buru? Ya, diem lu botak. Ini ganggu aja kau. Ayolah, yuk. Butik, udah siap latihan? Siap aku bang, ayo kita pergi latihan. Kasih vokal dulu kita ya. Boleh. Si Britney bilang si Dennis ini playboy. Dia juga salah satu korbannya. Aku nggak boleh biarkan si Butik berlatih berduaan sama si buru-buru ini. Mana yuk? Tunggu. Aku ikut. Botak, katanya mau ngajakin PJ kencan, gimana sih? Kenapa sih aku mulai tadi aku nyanyi Masalahnya buat kau? Duh, kenapa Bang Danis malah nyuruh Bang Coki kencan sama gue sih? Ya udah, ayo. Enak mana ya? Tunggu lama banget. Bes. Apa, Beh? Babe tungguin lo dari tadi. Kemana aja lo? Adek, biasa sama anak-anak. Ya udah. Lo tungguin warung ya, Babe ada urusan penting ya. Tapi Beh. Beh. Emang jodoh kali ya. Pas Babe cabut, cinta gue dateng. Jo dateng mau cari Mesti ya? Sebenarnya sih iya. Hah? Gue mau nanya. Ya Allah, dia mau nanya apa? Kok ragu gitu? Jo, gue belum punya pacar, Jo. Gue mau nanya. Adik gue Britney, dia kesini atau enggak? Oh, si Britney. Iya nih, tadi bikin gue kesel. Masih PJ juga. Masa dia jelek-jelekin girl band kita? Untung ada si Uti. Dia ngapain kesini? Ya biasa lah, Jo. Cuma buat nyela doang. Aduh, gue nggak bisa bohong. Tapi gue nggak mungkin juga ngasih tahu Mesti kalau kemarin itu Britney yang udah bikin rusun kebakaran. Gue harus tetap lindungin adik gue. Ada apaan sih? Kayaknya ada yang disembunyiin si Jo nih tentang si Britney. Halo, Jo? Jo, lo di mana sih? Kok tiba-tiba ngilang? Tadi aku nggak sempat pamitan sama kamu gara-gara Britney dia sakit, dia harus dirawat di rumah sakit, jadi aku anterin dulu ya. Sekarang lagi ribet nih, nanti aku telepon lagi ya. Kamu? Ini dia yang gara-gara anak rusun Britney jadi celaka. Jo, emangnya kenapa sih? Nggak ada apa-apa, cuman ya aku kesel aja sama si Britney cari perkara aja sama orang-orang rusun. Dari dulu sampai sekarang begitu terus. Ya Tuhan, kenapa Jo jadi sering nyamperin Mesti ya? Apa Jo udah move on dari gue? Kamu naksir cucu saya ya? Kok kakek ada di sini sih? Terus ngomong kayak gitu lagi? Kalau suka ajar aja. Jo juga belum punya pacar. Mana bapaknya ngebet ngawinin si Jo lah. Kakek ngomong apa sih? Enak banget ngomongnya hajar-hajar. Emang Jo samsak apa? Kakek juga tahu nama kamu dulunya Angel. Kamu pacar pura-puranya si Jo dan sekarang kamu kepingin jadi pacar beneran. Oh, kakek jangan so tau deh. Kakek juga tahu kamu cewek yang tukang antar galon itu, yang kurang ajar itu, dan pernah pecahin kacamata kakek, ya kan?
nggak marah, kakek nggak dendam. Oke? Kakek akan bantu kamu supaya kamu dapetin si Jo. Hah? Maksud kakek? Kakek naksir yang Oh iya Jo, emang ada hubungannya Britney sama kebakaran kemarin? Soalnya gue bingung, waktu lu bilang di rumah sakit kalau Britney sakit, perasaan gue dia tadi baik-baik aja, kagak ada apa-apa. Yo, ngapain lama-lama di sini? Belanja juga enggak? Kakek ngapain di sini? Mau belanja juga, Kek? Enggak. Ngapalin calon nenek kamu, Misti. Siapa juga yang mau sama kakek-kakek tua? Tua umurnya, kekuatannya masih muda. Males banget. Untung keburu ada kakek. Kalau enggak, gue bisa kedesek sama pertanyaan Messi tentang Britney. Semoga aja Messi gak nanya lagi masalah itu. Ya Tuhan, berikan hamba kelancaran buat deketin si Jo. Mohon kembalikan hati dan cinta Jo yang dulu, yang mencintai aku. Kali ini aku janji, aku gak akan nolak cintanya ya Tuhan. Kek, saya dulu nih. Cepetan. Oke, Kek. Halo cantik. Loh, si Jo mana? Ya, pergi. Gagal manding. Kerja apaan sih, Nat? Kita mie biasa. Cari gayanya yang cakep, contoh. Ngomong apaan sih, Mi? Enggak. Resep ya itunya majalahnya ya? Panas banget sih, Di. Udah, mami keluar dulu ya, panas bener deh. Mau kemana? Bentaran, nyari angin. Sumpah nanti mami nyesek lagi kalau dalam kamar doang. Awas sama mama. Iya udah baca aja tuh, resep kan majalahnya. Si Bang. Ngapain pakai nyamperin gue lagi, Bang? Saya bosan tau. Dia tuh dimarahin sama si Natli. Belum lagi kalau si Mesti sama Natli berantem udah kayak kucing sama anjing. Gue sih minta sama lo untuk terima tawaran dari gue. Jadi bini, jadi ibunya Messi juga. Ngapain sih mereka? Terus pacaran nih. Berisik. Udah, intip aja. Aduh Bang, gimana ya ngomongnya ya Bang ya? Abang kan tahu Bang, Ayah sayang banget sama Natli. Tapi kalau boleh jujur ya Bang ya, Ayah juga cinta banget sama lu Bang. Si Babe sama Empo kasihan ya. Mereka tuh saling cinta banget. Kita harus bantuin mereka biar mereka cepet nikah deh. Tapi jangan sampai ketahuan Messi sama Nettie. Setuju. Lo ngintip?